Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan membahas komparasi akuntansi sektor publik versus akuntansi sektor swasta. Dan kelompok saya sendiri itu terdiri dari saya, Jessica Putri, dan juga ada rekan saya, Lydia Juliana Simamora, dan juga ada rekan saya, Vita Ambarwati. Nah, selanjutnya, kita akan membahas tentang komparasi itu sendiri. Nah, dalam KBBI, komparasi itu sendiri berarti perbandingan, dan dalam konteks ini komparasi dilakukan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor bisnis atau swasta untuk memahami perbedaan keduanya. Dan dalam akuntansi sektor publik berfokus pada pencatatan dan pelaporan keuangan organisasi non-profit seperti lembaga pemerintahan, sedangkan akuntansi sektor bisnis atau swasta diterapkan pada perusahaan yang bertujuan mencari laba atau profit seperti perusahaan publik. Selanjutnya ada perkembangan pemikiran akuntansi di mana ada asal-usul perbedaan sektor publik dan swasta. Yang pertama ada berasal dari kehidupan manusia primitif yang mulai membentuk kelompok. Selanjutnya juga ada perbedaan yang muncul karena ketersediaan sumber daya yang terbatas sehingga menyebabkan terjadinya konflik dan juga terbentuknya kelompok swasta dan publik. Dan juga ada ciri utamanya di mana sektor publik melayani kepentingan umum, sedangkan sektor swasta berorientasi pada profit. Dan juga yang kedua ada perlunya akuntansi sektor publik dipelajari secara tersendiri. Ini merupakan alasan-alasan mengapa sih kita harus mempelajari sektor publik itu secara tersendiri ya, karena akuntansi sektor publik fokus pada penggunaan akuntansi dalam organisasi publik, dan juga ada organisasi sektor publik mencakup lembaga negara, pemerintahan daerah, BUMN atau BUMD, partai politik, LSM, yayasan, dan juga lain-lainnya. Dan perlu dipelajari secara khusus karena sistemnya berbeda dengan sektor swasta dan juga untuk mendukung penyelesaian masalah negara. Dan nextnya, akuntansi sektor publik versus swasta, di mana akuntansi sektor publik diterapkan pada entitas pemerintah yang bersifat tadi non-profit dengan tujuan utama memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, di mana sumber dananya juga berasal dari pajak, retribusi, dan pinjaman pemerintah, serta melibatkan pihak-pihak seperti masyarakat, DPR, BPK, dan layanan pemerintah lainnya. Sementara itu, pada sektor bisnis atau swasta berorientasi pada profit, yaitu memaksimalkan keuntungan bagi pemilik saham, dan juga dananya berasal dari penjualan barang atau jasa, pinjaman bank, dan modal pemilik dengan pihak-pihak yang terlibat seperti pemegang saham, investor, kreditor, dan juga manajemen dalam perusahaan itu tersebut. Dan juga nextnya ada contoh dari komparasi akuntansi sektor publik versus akuntansi sektor bisnis atau swasta, yaitu ada sebuah rumah sakit umum daerah atau RSUD di Indonesia mengalami defisit anggaran dan pelaporan keuangannya kurang transparan. Sedangkan di sisi lain, rumah sakit swasta seperti Siloam atau Mayapada Hospital memiliki sistem pelaporan yang efisien dan akuntabel karena mengikuti prinsip bisnis. Nextnya di mana ada tujuan komparasi akuntansi sektor publik dengan sektor bisnis. Untuk memahami perbedaan karakteristik antara kedua sektor ini, di mana dalam akuntansi sektor publik berfokus pada pengelolaan dana publik untuk pelayanan masyarakat, sedangkan sektor bisnis berfokus pada pencapaian laba dan pertumbuhan perusahaan. Hal ini dapat kita lihat bahwa pendekatan akuntansi keduanya sangat berbeda sesuai pada tujuan masing-masing dari sektor itu. Melalui perbandingan tersebut dapat diketahui perbedaan dari akuntansi yang digunakan seperti SAP yang digunakan oleh sektor publik dan PSAK pernyataan standar akuntansi keuangan yang digunakan sektor bisnis. Dari perbedaan tersebut menyebabkan akuntansi yang diterapkan juga berbeda, sehingga pengelolaan di masing-masing organisasi harus diperdalam agar kinerja di masing-masing sektor menjadi maksimal dalam mencapai tujuannya.
Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Lydia Juliana Simamora. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi akuntansi sektor publik dan sektor bisnis. Seperti yang ada di slide, itu udah dijabarin asumsi-asumsinya. Nah, secara sederhananya, perbedaan utamanya ada di tujuan masing-masing. Kalau sektor publik itu fokus utamanya, seperti yang tadi Jessica jelaskan, adalah kesejahteraan masyarakat. Semua pegawai di organisasi publik bekerja sama untuk melayani masyarakat, bukan untuk mencari untung, tapi untuk melayani masyarakat gitu. Terus standar hukum yang digunakan juga beda. Kalau di sektor ini tuh SAP, terus PSAK dan SPKN. Sementara itu di sektor bisnis tujuannya lebih mencari keuntungan yang besar-besar gitu ya. Kalau tadi kesejahteraan masyarakat, nah kalau sektor bisnis ini lebih ke keuntungan atau profit gitu. Karena itu laporan keuangan sektor bisnis biasanya lebih kompleks, terus supaya bisa mempertanggungjawabkan kinerja mereka ke pemilik atau pemegang saham. Nah, dasar hukumnya beda sama sektor publik, yaitu PSAK dan SPAP. Jadi intinya sektor publik itu fokus sama pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau bisnis lebih ke memaksimalkan keuntungan. Nextnya kita mau lihat ini ada poin 4, pengambilan keputusan dalam akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor bisnis. Kalau tadi kita udah bahas asumsinya, sekarang kita lanjut ke pengambilan keputusan dalam akuntansi sektor publik dan sektor bisnis. Di sektor publik ini pengambilan keputusannya tuh fokusnya pada transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Artinya setiap keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan ke masyarakat dan mengikuti aturan yang berlaku. Keputusannya juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah karena tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, sedangkan di sektor bisnis ini keputusannya lebih diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan yang paling penting profitabilitas. Di sini keputusan dibuat berdasarkan analisis biaya dan manfaat serta perhitungan keuntungan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi bisa disimpulkan kalau sektor publik itu lebih ke arah kepatuhan dan kesejahteraan, kalau bisnis itu lebih ke arah balik lagi ke efisien dan keuntungan. Next. Poin kelima itu tentang perencanaan di sektor publik dan sektor bisnis. Di sektor publik itu perencanaan biasanya disusun oleh bagian perencanaan organisasi, staf atau pengelola organisasi. Rencana ini nggak bisa sembarangan, harus disahkan lewat regulasi publik karena semua aktivitasnya berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan publik. Kalau di sektor bisnis, perencanaan disusun oleh pegawai, manajer yang ada dalam perusahaan. Pengasahannya juga dilakukan berdasarkan aturan perusahaan atau keputusan dari pemilik atau pengelola. Tujuan utama ya balik lagi untuk meraih profit atau laba yang tinggi serta mendorong pertumbuhan, kekayaan, dan perkembangan organisasi. Nextnya poin 6, penganggaran dalam sektor publik dan sektor bisnis. Untuk sektor publik, penyusunan anggaran dilakukan secara partisipatif. Artinya masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan program. Gak berhenti sampai di situ, anggaran ini tuh harus disahkan oleh lembaga legislatif kayak DPR atau enggak DPRD gitu. Karena penggunaan uang publik itu wajib melalui persetujuan wakil rakyat.
Proses ini tuh bersifat formal dan legal, jadi lebih banyak tahapan dan kontrolnya, jadi lebih banyak mekanismenya gitu ya. Kalau misalnya dari sektor bisnis itu penyusunan anggarannya tuh lebih internal, cukup dilakukan oleh manajemen keuangan atau pemilik usaha atau pokoknya intinya itu cukup disetujui internal aja tanpa perlu lewat legislatif, tanpa perlu lewat pemerintah dan sebagainya gitu, karena itu perusahaan punya fleksibilitas yang lebih besar dalam menyusun dan mengatur anggarannya. Jadi intinya kalau sektor publik tuh lebih ke melibatkan masyarakat, terus harus disahkan oleh DPR sama DPRD dulu, terus prosesnya tuh lebih formal gitu. Nah kalau misalnya sektor bisnis tuh cukup internal aja dan prosesnya tuh lebih fleksibel. Terus yang ketujuh, realisasi anggaran dalam sektor publik dan bisnis. Untuk sektor publik, realisasi anggaran bertujuan mendukung pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelaksanaannya diukur dari seberapa efektif anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Fokusnya adalah pada kebermanfaatan program untuk masyarakat luas. Dalam proses ini, masyarakat tetap aktif dilibatkan, baik lewat pengawasan, feedback, atau keterlibatan langsung dalam program. Sedangkan kalau sektor bisnis, realisasi anggaran berorientasi pada pencapaian keuntungan maksimal. Nah, penilaiannya lebih fokus ke efisiensi penggunaan dana dalam produksi dan distribusi serta berapa banyak laba yang dihasilkan. Di sini konsumen tidak dilibatkan langsung dalam realisasi anggarannya. Mereka hanya terlibat saat produk atau jasa sudah jadi aja. Biasanya melalui penilaian kualitas dan kepuasan pelanggan. Jadi ringkasnya, kalau sektor publik itu realisasi untuk pelayanan masyarakat, masyarakat ikut terlibat. Nah, kalau sektor bisnis tuh realisasinya untuk keuntungan. Terus konsumen atau ya konsumennya menilainya itu di hasil aja gitu, nggak terlibat dalam proses produksinya. Selanjutnya di poin ke-8, pengadaan barang dan jasa di sektor publik dan sektor bisnis. Nah, di sektor publik, pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat seperti alat kesehatan, infrastruktur, atau layanan publik lainnya. Nah, proses pengadaan ini harus mematuhi hukum serta menjunjung tinggi prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Sedangkan sektor bisnis pengadaan lebih diarahkan untuk mendukung operasional perusahaan dan memaksimalkan keuntungan. Prosesnya lebih fleksibel, cepat, dan keputusan biasanya diambil langsung oleh manajemen tanpa keterlibatan publik. Pemilihan pemasok didasarkan pada harga terbaik, kualitas produk, dan kecepatan pelayanan. Hal ini membuat sektor bisnis lebih mengutamakan efisiensi tanpa perlu mempertanggungjawabkan masyarakat secara langsung seperti di sektor publik. Jadi intinya ya balik lagi fokusnya ke pelayanan masyarakat, terus transparan dan akuntabilitas itu buat publik, sektor publik ya. Terus kalau sektor bisnis ya balik lagi ke keuntungan gitu. Dan ya lebih fleksibel aja. Oke, nextnya bisa dijelaskan oleh Vita Ambarwati. Oke, selanjutnya ada pelaporan dalam sektor publik dan sektor bisnis. Di dalam sektor publik, pelaporan keuangan bertujuan untuk menunjukkan akuntabilitas pengelolaan dana publik, transparansi, dan pertanggungjawaban merupakan prinsip utama dalam pelaporan sektor publik. Laporan keuangan itu disusun untuk memberikan informasi lembaga pengawas dan pihak legislatif dan kepada masyarakat yang berisi penggunaan dana negara yang digunakan dalam mendukung program dan pelayanan publik.
Laporan ini biasanya mengikuti standar akuntansi pemerintah atau SAP. Sedangkan di sektor bisnis, pelaporan keuangan itu ditujukan untuk memberikan informasi kepada pemilik perusahaan, investor, kredit, dan pihak eksternal lainnya. Laporan ini tuh berfokus pada hasil operasional, laba rugi, dan arus kas. Dan umumnya, sektor bisnis sendiri mengikuti pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK yang memiliki tujuan membantu pengambilan keputusan ekonomi seperti investasi atau pembiayaan. Secara ringkasnya itu pelaporan dalam sektor publik itu menekankan pada akuntabilitas publik, sedangkan pelaporan dalam sektor bisnis itu menekankan pada informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi dan keuntungan. Selanjutnya ada audit dalam sektor publik dan sektor bisnis. Di dalam sektor publik, audit itu dilakukan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah menggunakan anggaran yang diberikan secara efektif, efisien, dan sesuai aturan. Audit sektor publik itu berfokus pada aspek akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan dana publik. Auditor di sektor ini biasanya berasal dari lembaga pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat Jenderal. Serta jenis audit yang dilakukan tidak hanya pada audit laporan keuangan aja, tetapi juga bisa mencakup audit kinerja dan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara untuk sektor bisnis, audit itu dilakukan untuk memberikan opini independen atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. Audit ini sangat penting ya untuk memberikan kepercayaan kepada investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya mengenai kondisi keuangan perusahaan. Auditor dalam sektor ini umumnya berasal dari kantor akuntan publik atau KAP. Dan fokus dari audit bisnis lebih kepada validitas informasi keuangan, kepatuhan terhadap standar akuntansi, serta mendeteksi potensi kecurangan atau kesalahan material dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada pertanggungjawaban dalam sektor publik dan sektor bisnis. Di dalam sektor publik, pertanggungjawaban itu merupakan upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, karena pengelolaan keuangan itu berasal dari dana masyarakat seperti pajak dan retribusi. Oleh karena itu, pemerintah atau lembaga publik wajib memberikan laporan yang transparan dan akuntabilitas kepada masyarakat serta lembaga pengawas seperti DPR dan juga Badan Pemeriksa Keuangan. Tujuan utama dari pertanggungjawaban sektor publik itu untuk memastikan bahwa dana yang digunakan itu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum. Untuk sektor bisnis sendiri, pertanggungjawaban itu ditujukan kepada para pemilik modal atau pemegang saham. Laporan keuangan perusahaan disusun untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan dan operasional perusahaan, serta untuk membantu pemilik dalam mengambil keputusan bisnis. Pertanggungjawaban di sektor bisnis juga mencakup kepatuhan terhadap regulasi, standar akuntansi, dan kewajiban kepada kreditur atau mitra usaha. Nah, kesimpulannya, akuntansi sektor publik dan sektor swasta itu memiliki perbedaan yang mendasar, terutama dari segi tujuan dan pendekatan. Dalam sektor publik itu lebih menekankan pada akuntabilitas, transparansi, serta pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, dalam sektor bisnis atau sektor swasta itu berfokus pada pencapaian keuntungan, efisiensi operasional, dan peningkatan nilai perusahaan. Dan dalam pengelolaannya, sektor publik itu diatur ketat oleh peraturan pemerintah dan melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran dan menyajikan laporan yang terbuka untuk umum. Sementara untuk sektor bisnis sendiri itu memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi, meskipun tetap harus mematuhi standar akuntansi seperti PSAK. Untuk memahami perbedaan ini penting agar akuntan dan pengambil keputusan dapat menyesuaikan strategi keuangan sesuai dengan karakteristik sektor yang mereka layani. Yang terakhir, sarannya yaitu
Untuk meningkatkan praktik akuntansi, pendidikan akuntansi itu perlu menekankan akuntansi sektor publik sebagai bidang tersendiri. Sektor publik juga disarankan untuk mengadopsi efisiensi dari sektor swasta tanpa mengabaikan akuntabilitas. Penguatan regulasi dan kolaborasi antar sektor akan mendorong tata kelola keuangan yang lebih baik dan saling melengkapi. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.